nyawa ya, menciptakan nyawa dengan sangat filosofis, diulangi berulang-ulang dengan disiplin. Dan kita lihat Brodo selain gentleman mengangkat juga Indonesia banget ya, bahkan di sol sepatunya banyak yang ada batik ya, motif batik. Itu ada niat untuk ekspansi luar kah branding Brodo ini? Oke. Sebenarnya ini lebih disebut jawaban atas kegelisahan. Filosofis lagi ya. Iya, jadi waktu itu kita ngelihat, oke, kenapa sih kita start sepatu ini worth the time, worth the investment. Kita lihat, wah, faktanya waktu itu ada satu, Indonesia punya kemampuan produksi yang nggak kalah. Kenapa bisa dibilang gitu? Contoh, banyak brand luar yang emang terkenal dan besar, ternyata basis produksinya di Solo, Tangerang. Oh, berarti Indonesia punya kemampuan untuk memproduksinya. Kedua, perekonomian Indonesia terus naik dari 2010. Walaupun sekarang ada challenge sedikit, growth-nya masih tetap bagus. Masih salah satu yang tertinggi di Southeast Asia bahkan. Oke, berarti marketnya ada. Satu lagi, ada satu yang nggak ada. Brand asli Indonesia ini kok nggak ada sih yang bisa bersaing bener-bener head to head sama yang brand-brand asing ini. Jadi kita, wah, ini nggak terima, kita nih harus bisa apa namanya, harus bisa ada yang seenggaknya melawan atau menjadi simbol untuk yuk kita bareng-bareng melawan. Jadi ceritanya gitu. Jadi kebetulan emang ini salah satu insight paling menarik juga nih, customer Indonesia ini kalau di labelin made in Indonesia ataupun yang berbau-bau nasionalisme itu ada nilai add value-nya. Nggak kayak di Amerika dikasih made in USA ya. Mereka nggak peduli. Kalau di sini made in Indonesia, asli Indonesia, ada sedikit apa namanya ya, rasa nasionalisme terbakar dan akhirnya opportunity untuk menjualnya jauh lebih tinggi lagi. Itu satu. Yang kedua emang ya, in order for the business to be different juga, ini strategi branding juga, kita harus punya positioning dan punya diferensiasi ibaratnya. Oke, misalkan ntar beberapa tahun lagi visi kita sudah ada di luar negeri, apa sih kita ingin dikenalnya sebagai apa? Nah, itu yang ingin kita majukan ya, asli Indonesianya ini, berarti corak-corak Indonesianya harus kita masukkan. Tapi kita secara strategik masukinnya tuh nggak secara frontal, bener, secara ditempel gitu. Kita harus tetap mikirin diselipinnya secara elegan. Nah, diselipin, storytellingnya juga harus ada di situ kan. At the end balik lagi, ntar di luar juga persaingan lebih kuat lagi, lebih berat lagi. Jadi ya dengan adanya keunikan ini kita berharap bisa bersaing juga. Brodo diferensiasinya udah keren banget. Tapi tadi balik ke disiplin, berarti arahnya marketing communication ya. Strateginya apa sih Mas untuk markomnya Brodo ini gitu? Yang paling basic-basicnya dulu deh. Jadi kita dulu kita gara-gara waktu masih awal emang memulainya secara agak insting, secara insting. Jadi sambil jalan lebar banget itu, nggak terdefinisi dengan baik. Tapi dengan berjalannya waktu kita makin dewasa, makin bisa ditajemin message-nya. Itu dari kemarin udah dibahas logo mungkin ya. Itu logo juga harus sampai warna, sampai penempatan, semuanya harus secara disiplin ditempatkan. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa beda-beda logonya, fontnya beda-beda. Sampai font di website pun dengan font yang di Anda harus sama. Biar pengalamannya tetap sama. Ntar dia kesini, oh ya, kerasa Brodonya. Jadi engagementnya ya, jadi feel Brodonya dapat dimanapun dia berinteraksi dengan brandnya. Nah terus dari segi markomnya sendiri, setelah basic-basicnya dapat, logonya gimana, tagline-nya gimana, kata-kata yang mendefinisikan brandnya itu apa, udah muncul semua. Nah, sekarang tugas tim markomnya untuk mengkomunikasikan. Kalau tips dari kita sih paling gampang adalah merekrut orang-orang yang live up the brand gitu loh. Sudah ahli ya? Bukan sudah ahli, tapi kira-kira, brand Brodo ini kalau direpresentasikan jadi sebagai orangnya orang ini. Jadi yang fun, yang young, yang dynamic, yang nasionalismenya tinggi, dan apalagi ya, yang semua hal yang mendefinisikan Brodo. Kalau kita, misalnya kita meng-hire orang markomnya adalah ibu-ibu berumur 40 tahun kan,
itu agak secara instingtualnya beda. Jadi kalau kita start dari awalnya nge-hire orangnya ini harus yang sesuai sama visi misinya. Berarti tim menjadi bagian penting di Brodo. Dan menariknya adalah kita nge-set brand ini dinamis. Maksudnya kita punya guidelines, tapi orang-orang ini bebas untuk berkreasi di guidelines itu. Jadi terkadang nggak harus pakai approval. Saya mau bikin kalimat ini untuk campaign Facebooknya, boleh nggak? Terserah, kamu judgement sendiri. Yang penting harus ngikutin guidelines-nya ini. Bahkan untuk tim diberikan freedom ya. Iya, biar brandnya itu bisa berkembang, nggak kaku. Itu sih.